Selamat datang kembali di channel Audian Audina ya. Kita lanjutin lagi cerita awal dari pertandingan antara Akademi Barcelona melawan Akademi Esperion ya di sini. Yang mana kali ini kita udah masuk ke chapter 351, dimana kita sampai di titik Asito yang sedang membawa bola mendekati kotak penalti milik Barcelona. Rencana apa yang Asito miliki di sini dan bagaimana aksinya di chapter kali ini? Silahkan ditonton aja video ini sampai selesai ya. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, ya kita mulai aja langsung pembahasan utamanya. Cerita di chapter ini masih diawali dengan gambaran Asito yang sedang mendribel bola menuju ke kotak penalti dari Barcelona. Yang mana hal ini membuat para penonton bertanya-tanya bagaimana bisa dia yang seorang bek sayap kiri maju sejauh itu tapi tidak lewat bagian sayap, malah lewat bagian tengah lapangan. Terus dilihatkan juga bek Barcelona yang bernama Sarel mulai berusaha menutup jalur serangan dari Asito. Tapi Asito menggunakan mata elangnya dengan begitu baik dan bisa melihat bahwa posisi Yuma terlihat sedikit terbuka penjagaannya. Yuma pun juga sedikit menarik dirinya mundur ke belakang untuk memudahkan Asito saat memberikan umpan padanya. Dan benar saja, Asito di sini mengalirkan bola pada Yuma yang sedikit longgar penjagaannya. Para penonton pun memuji keputusan Asito karena bisa melihat posisi Yuma yang memang sedikit terbuka ketimbang pemain yang lain. Selain itu, dia juga dipuji karena bisa memberikan passing pada momen yang benar-benar tepat, sehingga Yuma pun bisa dengan mudah menerobos area pertahanan kiri dari Barcelona. Peluang menyerang cukup terbuka sih di sini untuk Esperion. Tapi di sisi lain dari pihak Barcelona, kiper mereka yang bernama Nathan langsung memberikan instruksi pada bek mereka yang bernama Powango untuk langsung menutup pergerakan Yuma. Dan benar saja, kini Yuma langsung dihadang oleh Powango. Yuma pun terkejut di sini dan mengakui kalau koordinasi pertahanan dari Barcelona ada dalam level yang begitu tinggi. Belum lagi koordinasi serangan mereka juga selalu berbahaya. Sepertinya inilah yang terjadi kalau sedari kecil sudah diajari main bola dengan cara yang begitu baik, ungkap Yuma. Baginya kesempatan untuk menerobos lebih jauh rasanya sudah mustahil di sini. Dan sambil bergumam seperti itu, tiba-tiba saja Yuma malah mencoba memaksa mendribel masuk ke kotak penalti. Pemain dari bangku cadangan Esperion pun gak menyangka kalau Yuma bakal mencoba duel di awal-awal pertandingan seperti ini. Tapi pada dasarnya itu sifat aslinya Yuma sih. Lagi pula ini posisinya mereka nyerang dan udah deket banget sama gawang Barca. Jadi ya sekalian aja udah. Terus di lain sisi diperlihatkan dari pihak Barcelona itu sendiri, pelatih Sainza dari pinggir lapangan bergumam pada anak didiknya agar bermain seperti yang mereka lakukan saat latihan. Terus kita kembali ke Yuma tadi ya. Sekarang tiba-tiba saja bisa dilihat bahwa Yuma yang mencoba mendribel bola langsung ditutup oleh dua pemain Barca di sini, yaitu Powango sama Diniz. Kemudian secara mengejutkan juga suatu suara muncul dari kegelapan dan memanggil nama Yuma. Yuma pun di sini langsung paham dan memberikan bola pada orang tersebut. Orang yang memanggil Yuma ini adalah Kuribayashi ya. Di sini Kuribayashi langsung membawa bola lagi ke bagian tengah dan berhasil mengelabui dua pemain lawan. Kaneko, Andri, dan Hana yang melihat dari bangku penonton terlihat begitu takjub saat melihat aksi Kuribayashi di sini. Asisten pelatih Romeo pun juga memuji kemampuan Kuribayashi yang memang sesuai dengan laporan dari tim pengamat lapangan. Kemampuannya benar-benar di atas rata-rata. Terus dari bangku penonton pun ada yang berteriak kalau Kuribayashi mempunyai kesempatan untuk melakukan tembakan langsung, yang mana kesempatan itu ia berhasil ciptakan atas aksi dribblenya yang memukau barusan. Para penonton pun penasaran di sini, apakah dia akan menendangnya sendiri atau bagaimana. Terus yang perlu diperhatikan di sini, di momen Kuribayashi yang sedang bawa bola ini, pergerakannya itu sampai dibayang-bayangi 5 pemain Barca. Nah terus di momen ini juga, di area bangku cadangan pemain, secara tak terduga diperlihatkan Fukuda yang tiba-tiba bilang, gunakan penglihatanmu. Dia mengatakan ini sambil menghadap ke arah Kuribayashi yang sedang membawa bola. Jadi ceritanya itu Kuribayashi sebenarnya memang punya peluang untuk menendang bola ke gawang lawan di sini. Tapi karena dia ini adalah pemain yang memiliki kemampuan pengamatan lapangan yang begitu bagus dan dia bisa melihat peluang yang lebih baik daripada yang dimilikinya sekarang, jadi diumpankanlah bola yang dia kuasai tersebut kepada Asito yang posisinya lebih terbuka. Bisa dilihat bahwa peluang Asito untuk melakukan tendangan ke gawang Barcelona di sini jauh lebih baik ya dari Kuribayashi. Nah ini suatu kejutan besar ya buat siapapun yang melihatnya. Shiba yang melihat dari siaran live streaming pun memuji positioning dari Asito yang cerdas di sini. Tak terlewat juga penonton di pertandingan, rekan-rekan Asito di bangku cadangan, Andri dan Kaneko pun juga sangat terkejut kalau ternyata peluang tembakan ke gawang Barcelona itu malah dimiliki oleh seorang bek sayap Esperion yang bernama Asito ini.
Di lain sisi, Nathan, si kiper Barcelona dengan begitu tenang mengantisipasi hal ini. Dia hanya memanggil nama Obsidian tanpa memberikan instruksi khusus di sini. Jadi di momen saat Asito menendang bola tersebut ke arah gawang, tembakan Asito tadi sudah langsung diblok oleh bek berbadan besar bernama Obsidian ini. Rebound pun terjadi dan bola kini langsung dikuasai oleh pemain Barcelona kembali. Bola awalnya dikuasai oleh Askari, kemudian dialirkan ke Yuri dan langsung ditendang jauh ke depan, yang mana bola itu bisa diterima dengan mudah oleh penyerang Barcelona, yaitu Saka. Semuanya pun terkejut akan hal ini karena semuanya terjadi begitu singkat, yang mana tadi Esperion baru saja dapat peluang emas, tapi tiba-tiba saja kini Barcelona sudah memegang kendali serangan dengan begitu cepat. Ini transisi yang begitu luar biasa cepat dan begitu mengerikan. Terus sekarang untuk kubu Esperion bisa dikatakan momen ini cukup berbahaya karena back sayap kiri mereka maju begitu ke depan, meninggalkan lubang di area pertahanan sendiri. Tapi bukan Esperion namanya kalau menyerang tanpa perhitungan. Jadi saat Asito menyerang, rekan-rekannya yang lain di sini sudah beradaptasi. Kuroda tetap menjaga kedalaman lapangan tengah. Asari pun yang menempati posisi back sayap kanan juga tetap berada di area pertahanan. Dan di momen ini, Saka yang membawa bola sudah langsung mendapatkan penjagaan dari Kuroda, di mana Kuroda di sini berusaha mendelay pergerakan Saka sambil menunggu rekan-rekannya yang lain mundur untuk memperkuat pertahanan Esperion. Saka pun yang sedang ditempel ini memutuskan memberikan bolanya kepada Gato yang sedang bebas. Tapi tak lama setelah memegang bola, Gato di sini sudah mendapatkan hadangan yang begitu solid dari Togashi dan Akutsu. Positioning dari dua pemain bertahan Esperion ini begitu sempurna. Kedua pemain ini menjaga jarak dari Gato dengan maksud membuat pergerakan Gato melambat. Dua back tangguh Esperion ini berusaha mendelay serangan Barcelona ya, dan itu cukup berhasil. Pertahanan mereka sekarang sudah sempurna. Nah, pertahanan yang solid ini pun dipuji oleh asisten pelatih Barcelona yaitu Romeo. Dia kini sadar bahwa permainan Esperion barusan yang menyerang menggunakan back sayap kiri dilakukan dengan perhitungan tingkat tinggi. Mereka tidak gegabah menyerang begitu saja dengan meninggalkan lubang pertahanan di area kiri. Ini sudah diperhitungkan. Semua pemain Esperion melakukan hal ini sesuai dengan strategi permainan mereka yang memang tersusun begitu rapi, ungkap Romeo. Kembali ke cerita ya. Jadi sekarang bola benar-benar tertahan di kaki Gato ya. Togashi benar-benar bisa mendelay Gato di sini. Jadi Gato pun tak punya opsi lain selain mengumpan kembali ke Saka yang sedang ditempel Kuroda. Melihat hal ini, Otomo dari bangku cadangan berteriak pada Kuroda agar tidak membiarkan Saka lolos di sini. Tapi yang dilakukan Saka di sini di luar perkiraan siapapun. Saka tidak mengontrol bola dari Gato barusan. Dia malah langsung melakukan direct pass ke area kanannya, yang mana di area tersebut tidak ada siapapun. Bolanya mengarah ke sebelah kiri pertahanan Esperion, yang mana area tersebut ditinggalkan oleh Asito ya. Dan ternyata di area tersebut sudah ada Falco yang sedang berlari dan siap menerima umpan tersebut. Di momen ia hendak menyentuh bola di sini, dia langsung dikejutkan dengan kedatangan Akutsu yang tiba-tiba membuang bola tersebut keluar lapangan. Ya, Falco di sini sangat terkejut ya, karena ternyata pertahanan Esperion di sini begitu tenang dan mampu membaca arah permainan Barcelona barusan dengan begitu baik. Di momen ini Akutsu pembacaan permainannya luar biasa banget sih. Dan ya pada dasarnya ini semua memang sudah diperhitungkan sama Esperion itu sendiri ya, ungkap Andri dari pinggir lapangan. Lalu kejadian epik barusan itu dijelaskan sama Andri yang melihat pertandingan ini dari pinggir lapangan ya. Dia bilang pada Hana bahwa semua yang terjadi saat ini dimulai setelah pertandingan hidup dan mati antara Esperion dan Aomori Seiran beberapa waktu yang lalu. Semua pemain Esperion kini itu sadar bahwa serangan paling ideal yang bisa mereka lakukan adalah di saat Asito terlibat di area lapangan tengah. Serangan terbaik Esperion bisa dilakukan saat Asito ikut campur di dalamnya. Dan saat Asito maju untuk menyerang, itu memang meninggalkan lubang untuk area pertahanan. Jadi hal itu pun sudah diperhitungkan dengan cara membuat dua back tengah yaitu Togashi dan Akutsu tetap di belakang. Back sayap kanan Asari juga tetap di belakang. Lalu lubang yang ditinggal Asito di sebelah kiri diisi oleh Kuroda yang merupakan gelandang bertahan. Inilah formasi Esperion yang sekarang. Semua pemain bergerak menyesuaikan dengan pergerakan Asito yang ada di lapangan. Yang mana hal ini berarti poros serangan utama Esperion adalah Asito itu sendiri. Inilah gaya sepak bola Esperion yang sekarang, ungkap Andri di sini. Mendengar hal ini, Hana pun begitu takjub dan tidak menyangka akan perkembangan Asito ini. Siapa yang menyangka juga kan ya bakal kayak gini. Di awal-awal tergabung dengan Esperion, Asito benar-benar berjuang dengan susah payah untuk belajar sepak bola dari nol lagi. Tapi yang terjadi di momen sekarang ini bagi Hana begitu luar biasa sekali, karena bisa melihat perkembangan Asito yang di luar nalar. Kini keberadaan Asito di lapangan begitu berpengaruh besar untuk menentukan permainan macam apa yang bakal Esperion mainkan.
Hana pun benar-benar memuji kerja keras Ashito yang kini sudah terbayarkan. Di lain pihak, dilihatkan di dalam lapangan bahwa Ashito benar-benar masih fokus dalam pertandingan ini. Dan dalam hatinya, dia bertekad untuk membawa permainan Esperion menuju ke panggung tingkat dunia dengan seluruh rekan-rekannya yang kini berada di dalam lapangan. Nah, itulah akhir cerita dari chapter 351 di sini. Kita lanjut chapter berikutnya di video selanjutnya ya. Seperti biasa, jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Dan jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.